Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dulu waktu kita belajar tentang fisika, entah SMP, entah SMA, kita diberitahu, diajari bahwa energi itu ada berbagai macam jenis. Ada energi karena suara yang bergetar, sehingga kemudian kita mendengar. Karena ada gelombang energi yang kemudian bisa kita tangkap oleh telinga kita. Ada juga energi cahaya yang bisa ditangkap oleh mata kita. Ada juga energi elastis, karena sesuatu yang mengembang, kemudian juga mengkerut. Nah, itu juga energi elastis namanya. Ada energi panas. Dan kita semua itu terhubung langsung dengan semua energi itu. Karena itu kalau kita marah misalnya, itu orang lain juga bisa merasakan energi emosi kemarahan itu. Dan kemudian menimbulkan reaksi di dalam diri kita. Demikian juga kalau emosi senang, bahagia, itu juga memancarkan energi. Jadi sebetulnya kita ini semua saling terhubung oleh energi yang menghubungkan kita. Entah energi emosi, entah energi gerak, entah energi suara, entah energi warna, pokoknya kita semua terhubung. Tidak bisa terpisah. Apapun yang kita lakukan itu mempengaruhi yang lain. Bahkan satu helai daun jatuh itu mempengaruhi getaran meskipun sangat tipis. Frekuensinya tidak bisa kita tangkap dengan panca indera kita. Tetapi tidak berarti tidak terjadi perubahan. Dan alam semesta ini menjaga supaya ada keseimbangan energi itu. Maka kalau kita berbuat baik, itu sebetulnya kita memancarkan energi positif yang kemudian mendatangkan energi positif yang sama. Kalau kita ingat rumus energi itu tidak bisa dibinasakan, hanya bisa diubah. Energi itu tetap. Yang terjadi adalah perubahan bentuk energi itu. Bisa panas, energi panas bisa menjadi energi listrik. Sebaliknya, energi listrik bisa menjadi energi panas. Energi gerak bisa juga menjadi mekanik, bisa menjadi listrik, bisa menjadi panas, bisa. Tetapi tidak bisa dibinasakan. Karena itu, kita sebagai energi vibrasi, kita juga energi yang bervibrasi, itu nggak bisa binasa. Abadi sifatnya. Maka sekali hidup itu hidup terus. Dari segi energi, kita tidak pernah akan binasa. Tetapi kita bisa menjadi energi yang positif atau bisa menjadi energi yang negatif. Itu kelebihan kita. Karena kita bisa fokus dan bisa mengarahkan diri pada energi positif. Maka Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita bisa mengasihi. Karena energi kasih itu sangat positif, sangat mengubah, dan terhubung dengan energi ilahi sendiri. Karena Allah adalah kasih. Dan kalau kita terhubung pada energi ilahi, itu kita seperti dicolokkan pada stop kontak ilahi. Energinya nggak habis-habis. Dan energinya bisa mendatangkan segalanya. Karena berasal dari sang sumber energi itu sendiri. Sehingga sebetulnya kalau kita terhubung dengan yang ilahi, terutama terhubung lewat kasih, kita itu bisa mewujudkan mujizat apa saja. Itu yang dimaksud dengan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena kalau kita terhubung dengan yang ilahi, sumber energi kita itu tidak ada habis-habisnya. Karena juga terhubung dengan energi alam itu sendiri. Dan energi dengan terhubung dengan semesta, energi semesta.
Maka penting sekali kita hidup dalam kasih. Karena kasih itulah yang menghubungkan kita dengan energi ilahi yang tanpa batas itu. Kita bisa mengasihi, kita bisa mengampuni, kita bisa berkorban, kita bisa bahagia, kita bisa tenang, kita bisa damai. Semuanya itu karena energi ilahi. Maka kalau kita mau bertumbuh, kita mesti tahu bagaimana caranya menghubungkan diri kita dengan energi ilahi. Mulainya belajar dengan menghubungkan diri dengan energi alam. Kalau Anda membuka jendela, itu sebetulnya kemudian membuka jendela dan memandang keluar, Anda sedang menghubungkan diri dengan energi semesta. Bertemu dengan vibrasi pohon yang memancarkan cahaya klorofil hijau, itu menyegarkan, ditangkap oleh mata, itu bisa sehat. Mata kita bisa jernih. Kemudian terhubung dengan energi angin atau suara, itu juga bisa membuat kita menjadi lebih segar. Kita juga bisa terhubung dengan udara, air yang segar, angin yang semilir. Kita sedang menghubungkan diri dengan semesta, menimba energi. Mulai latihan dari situ, merasakan bagaimana energi saya seperti di-recharge, terhubung dengan energi alam. Nah, kemudian kita belajar menghubungkan diri dengan energi ilahi, yang membuat diri kita itu sehat, bahagia, utuh, penuh kasih, penuh kedamaian. Tentu cara yang paling mudah adalah berdoa. Berdoa itu sebetulnya menghubungkan diri kita dengan yang ilahi. Bagaimana menghubungkannya? Lewat energi. Menyadari energi ilahi yang mengalir di dalam diri kita, yang memberi kedamaian, yang memberi ketenangan. Maka sebetulnya doa yang paling baik adalah doa hening. Doa kesadaran. Menyadari bagaimana saya terhubung dengan yang ilahi. Dan seluruh badan, pikiran, dan perasaan saya itu bervibrasi, bergetar sesuai dengan irama ilahi. Dalam bahasanya Tuhan Yesus, itu bahasa ketika Tuhan Yesus berada di rahim Bunda Maria. Degup jantung Bunda Maria seirama dengan degup jantung Yesus yang ada di dalam rahimnya. Nah, kalau kita bisa menghubungkan degup jantung kita sedemikian rupa sehingga bisa seirama dengan degup jantung yang ilahi, maka kita memandang dunia ini seperti Tuhan memandang ciptaannya. Dengan kerinduan untuk menyelamatkan, kerinduan untuk menyatukan, kerinduan untuk memelihara, membesarkan hati, mencintai, dan membuat segalanya bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka penting kita belajar berdoa hening, lalu merasakan getaran hati Tuhan yang kemudian lama-lama getarannya seirama dengan getar hati kita sendiri. Disitulah kemudian segala mujizat bisa terjadi. Karena kita terhubung dengan sumber energi yang paling besar tanpa batas, yaitu Allah sendiri. Kita sebagai energi lebih mudah memahami bagaimana berhubungan dengan Tuhan sebagai sumber. Apalagi kita memang diciptakan secitra dan segambar dengan Tuhan sendiri. Memang caranya adalah dengan kasih. Duduk dalam keheningan, menyadari kasih Allah yang sungguh besar, sehingga kasih Allah dan kasih saya di dalam hati itu bertemu, bersatu. Bahasa asosiasinya adalah hati kita berdegup, seirama dengan degup hati Tuhan. Disitulah segala energi, segala mujizat terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pada tahap itu, kita sungguh-sungguh bisa satu dengan Tuhan, satu dengan semesta, satu dengan sesama. Kita itu cenderung mau menguasai, cenderung berkuasa, tapi caranya salah. Kita biasanya menempuh jalan kekuasaan, jalan kekerasan. Kamu harus tunduk kepada saya, entah dengan uang, entah dengan status,
entah dengan emosi, amarah, dan sebagainya. Keliru. Tuhan menunjukkan salah satu cara menguasai orang lain dalam arti yang positif. Bukan hanya menguasai orang lain, tetapi juga menguasai semesta, yaitu dengan membuka diri dan mencintai. Sehingga semuanya menjadi bagian hidup saya. Kalau semuanya sudah menjadi bagian hidup saya peduli, maka semua kemudian menjadi milik saya. Cara ini cara sangat positif, sangat sehat, dan menyatukan kita semua. Karena itu, Tuhan sendiri selalu berdoa supaya kita semua satu. Karena dengan cara itulah kita lengkap sebagai pribadi, sekaligus menyatu dengan semesta, menyatu dengan sesama, menyatu dengan yang ilahi. Ketika kita membuka diri dan tidak memasang batas-batas lewat kuasa, lewat status, lewat identitas. Tetapi dengan keterbukaan untuk mencintai siapa saja, melibatkan siapa saja, merangkul siapa saja menjadi bagian hidup kita. Kemudian kita semua menjadi satu di dalam Tuhan. Dan disitulah kesempurnaan. Kita menemukan apa yang hilang di dalam diri kita, yaitu Tuhan dan sesama, yang bisa menjadi satu di dalam diri kita dalam kesempurnaan. Terutama karena Tuhan sendiri sudah menjadikan diri kita satu. Karena itu di dalam sakramen-sakramen, tujuan utamanya adalah kesatuan dengan Tuhan. Tuhan sendiri di dalam komunio kesatuan menyatakan kepada kita semua, inilah tubuhku, makan, supaya aku hidup di dalam engkau dan engkau hidup di dalam aku. Terjadi komunio, kesatuan utuh dan penuh dengan Allah, tetapi juga dengan sesama. Sehingga tidak ada lagi batas, tidak ada lagi lubang, tidak ada lagi kekurangan di dalam diri kita. Yang ada adalah kepenuhan, kebahagiaan. Karena kita terbuka untuk mengasihi siapa saja dan melibatkan semua orang menjadi bagian hidup kita. Sehingga kita memperoleh kepenuhannya bukan dengan membangun pagar, tetapi dengan membuka diri dan mencintai secara tulus, menjadikan semuanya bagian hidup kita masing-masing. Sehingga kita satu di dalam Tuhan. Terutama karena Tuhan lebih dahulu menjadikan kita bagian hidupnya sendiri. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.